Salam, semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 9 April 2025, renungan kita berjudul Orang Tua dan Anak-Anaknya. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-29, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Semua orang tua pernah menjadi anak. Kita ingat saat kita kecil, orang tua berjuang untuk membesarkan kita, mencarikan jalan agar kita bisa bersekolah dengan layak, membebaskan kita untuk berkawan, berusaha memenuhi berbagai kewajiban sebagai orang tua, sekalipun mereka harus berjuang mati-matian. Akhirnya kita menyadari bahwa apa yang kita sebut sebagai perjuangan orang tua yang kurang sempurna itu sebenarnya adalah hal terbaik yang mereka bisa lakukan untuk kita. Memang kita tidak melihat mereka melakukan hal-hal hebat yang sangat menonjol, tetapi akhirnya kita menyadari bahwa semua terjadi dalam rangka pembentukan hidup kita yang tentunya dengan seizin Tuhan. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang spektakuler, namun juga tidak ada yang terlalu buruk. Semua tergantung dari cara kita berpikir dan memandangnya. Itu sebabnya secara sadar saya melatih anak saya untuk bertumbuh dan berkembang dengan kebebasan, namun tetap menurut jalan yang ditetapkan Tuhan. Saya hanya menanamkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sebagai dasar pijakan mereka. Selebihnya, saya hanya bisa berdoa, meminta agar Tuhan membahagiakan mereka sesuai dengan caranya, bukan cara saya. Saya menyadari sesadar-sadarnya bahwa kemerdekaan itu harganya sangat mahal, namun tidak semua orang bisa memahaminya. Kita bisa saja menentukan dan menguasai waktu, kegiatan, dan mengendalikan keputusan anak-anak kita. Tetapi, apakah itu adalah hal yang terbaik? Dan lagi, benarkah kita sesungguhnya bisa mengendalikan anak-anak kita? Rasanya tidak. Mereka dapat memilih untuk melakukan apa saja dan memerdekakan diri mereka dari penguasaan dan kendali kita. Mereka bisa melakukan apa yang tidak kita harapkan. Mereka bisa memilih untuk meninggalkan orang tua dan menjalani kehidupannya sendiri. Anak-anak yang kita jagai semaksimal mungkin dan yang kita usahakan untuk memberikan jalan yang terbaik menurut kita, tetap saja mereka dapat membuat pilihannya sendiri. Khalil Gibran, seorang pujangga Kristen dari Libanon, pernah berkata, "Kita tidak memiliki anak-anak kita. Mereka bukan milik kita." Suatu kali kelak anak-anak kita setelah mereka menjalani hidup sebagai orang tua, mereka juga akan melakukan seperti apa yang kita lakukan. Bahkan sangat mungkin dengan kemajuan budaya dan teknologi, perubahan besar akan terjadi. Anak-anak semakin menuntut kebebasan mereka sejak usia lebih muda lagi. Dan sebagai orang tua, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya bisa mendukung anak-anak kita sebisa yang kita lakukan. Kita hanya bisa menanamkan kebenaran-kebenaran ilahi dan terus mengiringi kehidupan mereka dari jauh dengan doa. Jangan berhenti untuk berdoa bagi anak-anak kita. Sebut nama mereka di dalam doa kita. Mohonkan yang terbaik bagi mereka. Mohon agar Tuhan terus menuntun mereka di jalannya. Kita percaya bahwa doa yang kita panjatkan akan didengarkan oleh Tuhan. Kata-kata bijak,
Tetaplah lakukan tugas dan kewajiban yang terbaik sebagai orang tua. Selebihnya serahkanlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, aku menyerahkan anak-anakku kepadamu. Berkati mereka dan tuntunlah mereka di jalan yang rata. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.